Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mingguan semuanya teman-teman yang lagi stay on Instagram, juga bagi teman-teman yang saat ini kalau saya lihat dalam perjalanan ke sini juga dari rumah juga ya. Ternyata malam minggu ini cukup rame. Mungkin teman-teman semuanya yang pada mau beli baju baru dan juga mudah-mudahan lah tetap aman, tapi paling tidak teman-teman semuanya tetap sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi tetap memakai masker dan tetap mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat. Nah teman-teman semuanya, mudah-mudahan pada sampai detik ini puasanya lancar-lancar saja, dan juga hal-hal lainnya juga dalam keberkahan dalam suasana Ramadan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah teman-teman semuanya, pada saat ini di malam minggu ini kita akan bersama dengan Cak Hai. Cak Hai salah satu ketua Insan Genre Jawa Timur dan juga merupakan founder dari CV Venda Group, ya kan, arsakred.mng, dan juga salah satu penerima Indonesia Professional Award dan Wirakarya Kencana Indonesia. Nah teman-teman semuanya, tentu Cak Hai ini kalau saya coba stalking dari followersnya aja sampai 4.225 teman-teman semuanya. Nah teman-teman semuanya, terkait dengan info terbaru terkait dengan COVID-19 ini, data corona di Indonesia per 16 Mei PDP 35.069, ODP 269.449 orang. Nah teman-teman semuanya, tentu dari beberapa dekade ini pasien yang positif itu juga meningkat pada sampai saat ini. Ini juga di beberapa wilayah juga terjadi, karena di wilayah Sumeneb itu sendiri pada saat ini beberapa contoh nih, pasar malam juga tetap sih dengan siklus keramaiannya yang seperti itu, walaupun sudah surat edaran dari pemerintah juga itu sudah terlayangkan, juga bahkan diketahui oleh masyarakat itu sendiri bahwa physical distancing dan social distancing itu sangat dibutuhkan pada saat ini. Tapi kebijakan pemerintah itu akan bisa tercapai, target pemerintah itu akan tercapai apabila masyarakat juga mendukungnya teman-teman semuanya. Nah nanti di titik 21:10 Cak Hai akan bergabung bersama kita. Terkait dengan juga yang beredar pada saat ini itu adalah yang cukup miris dan mengecewakan, itu sampai detik ini beberapa tim medis kita yang coba mengeluarkan unek-uneknya terkait dengan kekecewaannya pada saat ini kepada masyarakat, juga kepada pemerintah nih khususnya, dalam upaya menangani pemutusan penularan COVID-19 ini. Karena di beberapa wilayah juga tim medis ini di salah satu media ya, contoh media BBC ini, News Indonesia, kecewa kebijakan COVID-19 di Indonesia. Terserah, tenaga medis bersuara menyusul kekecewaan pengecualian perjalanan ke luar kota dan warga tetap berkerumun ternyata. Nah teman-teman semuanya, di sini tentu menjadi hal yang bisa kita evaluasi sendiri dan kita berhitungkan. Ya, Cak Hai siap, dan tentu bisa diperhitungkan oleh teman-teman semuanya. Apalagi nih kita sebagai pemuda di Indonesia tentu juga harus paling tidak bisa mempraktekkan sesuai dengan edaran pemerintah, anjuran pemerintah juga. Di beberapa postingan Instagram pada hari ini juga masih banyak juga yang terkait dengan beberapa sejumlah tenaga medis di Indonesia ini menumpahkan kekesalan terhadap apa yang mereka sebut sebagai kebijakan pemerintah yang berpotensi memperluas penyebaran COVID-19 dengan menggunakan tagar Indonesia terserah di media sosial. Juga di Sumeneb salah satu juga. Bahkan sudah diketahui bahwa pasien yang positif corona itu bertambah, akan tetapi tetap menjadi orang-orang itu tetap untuk keluar, tetap berkerumun, dan bahkan
di beberapa tempat ini ternyata teman-teman masih banyak ya, mungkin teman-teman semuanya pengen berbelanja untuk kebutuhan hari raya nanti, akan tapi paling tidak teman-teman semuanya saat ini anjuran pemerintah itu bisa kita upayakan untuk bagaimana itu bisa berhasil teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, jadi nanti 1 jam ke depan dan untuk semua pertanyaan dan hal apapun yang menjadi masukan dari teman-teman semuanya itu bisa langsung di kolom komentar. Nah, pada saat ini juga di Kabupaten Sumeneb sendiri sudah ada yang dikatakan untuk reaksi rapid test ya, rapid test positif corona yang juga meninggal pada saat ini. Sesuai apa yang didapatkan oleh Kominfo Sumeneb itu juga, waduh, paling tidak ini menjadi pembelajaran khusus lah bagi pemerintah. Dan juga bagi teman-teman semuanya, pada saat ini apa sih yang bisa kita lakukan? Tentu semuanya bisa kita lakukan itu dari rumah. Kita beli sesuatu untuk kebutuhan lebaran, kita bisa untuk secara online juga. Nah, walaupun ini juga bisa dikatakan sangat penting untuk keluar untuk mencari sesuatu yang memang dibutuhkan kebutuhan hari lebaran, paling tidak itu bisa kita lakukan secara berjadwal. Jadi ketika contoh pada malam minggu hari ini nih juga menjadi pertimbangan sebenarnya bagi teman-teman semuanya agar tidak keluar berkerumunan, apalagi yang pada saat ini terjadi itu, waduh, pasar malam ya kan, di jalan-jalan ini sudah mulai rame ya kan, sudah mulai rame. Nah, itu juga ya, terima kasih Kak JMA Pratama yang sudah bergabung. Nah, ini paling tidak menjadi pembelajaran khusus bagi teman-teman semuanya. Tim medis pada saat ini sudah banyak sekali yang meninggal karena juga COVID-19 ini. Dan apa yang bisa kita lakukan? Di beberapa dekade ini tentu pemerintah di pembahasan yang kemarin pun juga Bang Yogi itu mengatakan bahwa masyarakat itu juga tidak bisa berpangku tangan kepada pemerintah sepenuhnya, karena hal ini akan menjadi sukses dan tercapai bagaimana pemutusan penularan COVID-19 ini tentu didukung oleh masyarakat itu sendiri. Dan tentu banyaklah cerita-cerita yang baru yang akan ada dari beberapa generasi merah putih ini. Nah, teman-teman semuanya, untuk di Sumeneb sendiri pada saat ini itu sudah ada 5 ya kan, 5 sudah ada 5. Sesuai laporan tribunmadura.com itu jumlah pasien yang terkonfirmasi virus corona dan COVID-19 bulan 5 pasien virus corona ini terdiri dari 4 pasien klaster TKHI Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Nah, juga 4 pasien ini sedang menjalani perawatan isolasi di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Nah, di beberapa postingan teman-teman juga, entah itu melalui status WA, ternyata itu di Suramadu juga diberlakukan yang namanya ketika mau masuk ke Surabaya itu juga diblokade dan diharapkan untuk kembali kepada seluruh masyarakat. Akan tetapi yang menjadi ketimpangan, orang-orang yang dari Surabaya itu masuk ke Madura ternyata lolos-lolos saja sih. Ini menjadi perhatian khusus sebenarnya bagi teman-teman semuanya dan bagi tentu semuanya yang akan bergabung di cerita generasi merah putih ini juga menjadi bisa juga memberikan komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Saya coba gabungkan dengan Cak Hai.
Ya, sambil menunggu Cak Hai. Halo, assalamualaikum Cak Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya makin Allah. seger aja. Seger tuh. Masya Allah. Ini kalau saya lihat jenggot ini, kalau saya coba lihat jenggot ini pengen saya pakai bahasa Arab aja ini membawakan konten. Jadi ini nanti kalau ini udah panjang, jadi saya nggak perlu pakai masker, tinggal ini ditambah gini aja. Oh gitu. Ya, jadi ya bisa Cak. Nah, tapi Cak Hai ini agak anu katanya. Oke, siap. ABD Gafur 1. Mending tema pembahasannya yang disematkan, siap. Karena tema hari ini itu juga apa namanya berkaitan dengan Ini acara sebentar. bukan Ini acara generasi apa? Ini acara apa ini, Bos? Acaranya sih acara hura-hura, Bos. Oh, Kita siap. mencoba bertukar cerita aja di beberapa tempat. Ini kan Cak Hai juga stay on Surabaya kayaknya ini. Saya lagi di Zimbabwe hari ini. Oh, Zimbabwe. Siap. Oh iya. Ngapain, Bos? Umroh, Bos. Oh, bro, alhamdulillah. Ya, ini salah satu tenaga pelatihan haji yang di Sukolilo kemarin itu ya. Tapi bukan yang positif saya, Bos. Oh, bukan yang positif, masuk yang negatif. Negatif, istri yang positif. Oh. Nah, Cahai. Ya. Nah, Cahai ini kalau saya coba stalking juga banyak penggemarnya Cahai ini. Oh, aduh, Masya Allah. Iya, sampai 4.225 di Instagram. Ya, kebanyakan itu Instagram akun saya sendiri, bikin sendiri. Oh, iya. Jadi Ya. bikin sendiri, saya posting di follow sendiri, itu semuanya fake semua. Oh gitu. Jadi Iya. 4.225 itu akun sendiri semua ya? Enggak, 4.200 yang bener. Gitu. Nah, Cahai ini juga sebagai Ketua Umum Insan Genre Jawa Timur, ya kan, Cak? Ya, betul. Juga sebagai penerima penghargaan Indonesian Professional Award. Ya, Juga penerima Wirakarya Kencana Indonesia. betul. Iya. Juga sebagai founder CV Venda Group Arsa Kreatif Ya, .mng. Ya, ini maksudnya disebutin buat apa nih? Promosi. Nah, biar banyak followersnya. Oh, siap. Iya. Dan makin kenal sama Cahai. Soalnya apa namanya? Kalau di Kabupaten Sumeneb ini terkait dengan Cahai ini sudah kalau teman-teman genre itu banyak yang kenal. Ya. Iya. Alhamdulillah, Kalau karena teman-teman saya genre itu sendiri. Jadi kenalnya memang dari genre doang. Oh, dikenalnya memang dari genre doang. Yang di luar genre nggak ada yang kenal. Ya, Cahai. Ya, Ketua Umum Insan Genre sebagai Ketua Umum Insan Genre nih, Cak. Pada saat ini tuh di Indonesia sampai tahun 2019 ini genre kan berwilayah di remaja-remaja nih. ya sasarannya remaja. Ya, sasaran remaja. Pada saat ini sudah mencapai sekitaran 3041. Usia 10 maksudnya. sampai 24 ya. Kalau kita mau pakai ukuran usia sesuai dengan BKKBN itu remaja 10 sampai 24. 3041 ya, dan belum menikah tentunya. Ya. Nah, kira-kira dalam masa pandemi ini kira-kira program genre akan berarah kemana, Cahai? Pembubaran. Pembubaran. Aduh. Saya di sini bisa bebas bersuara kan? Oh gitu. Iya dong. Karena ini masuk cerita dan curhatan hati, Cahai. Ya. Pada saat ini itu Cahai Bentar, yang saya banyak terjadi nih. Ya. Saya klarifikasi dulu. Ini nanti yang nonton dari ada tim intelijennya BKBN, saya selesai sudah. Jadi kalau dijawab serius ya,
pergerakan teman-teman genre di Jawa Timur, bahkan di kabupaten kota. Ini kita gencar-gencarnya lagi gerakan masif di media sosial ya. Ini salah satu dampak positifnya sih. Jadi kalau kemarin-kemarin kita kan hanya berfokus pada kegiatan offline secara langsung yang mungkin sasarannya tidak bisa menjangkau lebih luas dibandingkan pergerakan lewat sosial media gitu. Jadi dengan adanya gerakan media sosial yang masif ini, jadinya penyebaran konten atau penyebaran substansi itu lebih luas lagi. Bahkan salah satu dampak positifnya lagi, banyak teman-teman PIKR yang tadinya tidak punya sosial media, tidak punya Instagram, sekarang karena dituntut untuk bersosial media, penyebaran informasinya, akhirnya mereka membuat Instagram. Itu salah satu bentuk dampak positifnya.